Selain persidangan Maya Dhani, Selasa 11 Desember kemarin, serentak digelar 3 sidang cerai artis lain di pengadilan agama berbeda. Halimah dengan Bambang Triatmojo, Yeni Rahman dengan Robert Wahyu di Pengadilan Jakarta Pusat, serta Yulia Rahman dengan Lufi Triadi di Pengadilan Agama Bogor. Rangkaian persidangan mereka seakan menambah kehebohan kabar perceraian artis sepanjang tahun 2007. Kan nggak bisa diukur gitu kan. Dari pertama ini masalah muncul, dan itu selalu mengatakan saya tidak mau cerai. Dia cuma ingin Maya berubah. Terhadap sikap Dhani hari ini yang menyatakan tidak ingin menceraikan dirinya, Maya justru menanggapinya dengan skeptis. Maya bukan tidak menyambut keinginan baik suaminya, melainkan ia heran mengapa pernyataan itu baru keluar setelah sidang digelar. Bahkan Maya mempertanyakan mengapa hal itu tidak keluar langsung dari mulut suaminya. Aku otomatis kecewa dan semuanya kecewa, keluarga juga kecewa, yang semuanya pokoknya dari tim aku juga kecewa bahwa sepertinya hal yang ingin kita akhiri baik-baik, apakah itu berakhir dengan rujuk atau berakhir dengan pisah kan seharusnya kan bisa diselesaikan di pengadilan agama. Jadi kalau ada Mas Dhani nggak datang ya aku kecewa karena kan aku pengen ini menjadi suatu ending bagi kita berdua. Berkaca dari pengalaman selama ini, Maya merasa tak perlu buru-buru untuk menanggapi perubahan sikap Dhani dengan melakukan mediasi ulang. Maya tetap menjadikan pengadilan agama sebagai solusi akhir konflik rumah tangganya. Sebelum mengambil keputusan ini kan sebenarnya kan aku pengen menyerahkan segala sesuatunya ke pengadilan agama kan, karena aku udah pernah melakukan yang namanya mediasi berkali-kali dan selalu gagal. Jadi terserah nanti apakah hasilnya baik atau buruk, buat aku terima dengan ikhlas. Selamat sore pemirsa, Anda baru saja menyaksikan sajian pembuka tayangan Cek dan Dicek pelopor jurnalisme infotainment. Saya Fani Rahmasari kembali menemani Anda menyaksikan berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti. Perubahan sikap 180 derajat Ahmad Dhani yang ditandai dengan pernyataan bahwa ia ingin tetap mempertahankan rumah tangganya ditanggapi skeptis oleh Maya Estianty. Maya meragukan ketulusan itikat baik sang suami karena mengapa baru disampaikan sekarang saat gugatan cerainya sudah mulai disidangkan. Apa motivasi sesungguhnya di balik pernyataan Dhani itu? Benarkah Dhani tidak mau menceraikan Maya karena belum mendapatkan petunjuk dari guru spiritualnya? Keinginan Dhani untuk tetap mempertahankan rumah tangganya menjadi kejutan di sidang pertama gugatan cerai yang diajukan Maya Estianty kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pasalnya, selama ini tak pernah ada indikasi dari Dhani bahwa ia benar-benar ingin mempertahankan rumah tangganya. Perubahan sikap 180 derajat yang ditunjukkan Dhani kemarin tak pelak menimbulkan berbagai spekulasi tentang motif sesungguhnya di balik pernyataan Dhani. Dalih masih adanya rasa cinta di hati Dhani seperti diungkapkan pengacaranya kepada Cek dan Dicek terasa kontras dengan sikap Dhani selama ini menanggapi konflik rumah tangganya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan dugaan kalau latar belakang perubahan sikap pria asal Surabaya itu disebabkan faktor lain. Kalau memang cinta tapi kenapa harus saling menghina, saling menjelek-jelekan, saling menyakitkan, saling menyakiti harus sama lain. Buat aku ya kalau memang hal yang cinta ya ada hal-hal yang lain yang harus tidak hanya cinta tapi benar-benar saling menghargai, saling menghormati. Cuma cinta aja, unsur-unsur yang lain nggak ada ya buat apa diteruskan. Lebih baik kita saling mencintai tapi sebagai sahabat, sebagai kakak adik, sebagai orang tua untuk anak-anak, tapi tidak untuk sebagai suami istri lagi gitu loh. Sebuah spekulasi menyebut Dhani mulai khawatir kalau Maya benar-benar akan membeberkan berbagai perselingkuhannya dengan sejumlah artis penyanyi. Seperti yang dilansir sebuah tabloid terbitan ibu kota minggu ini, Maya melalui pengacaranya mengancam akan mengungkap jati diri para wanita yang pernah menjadi selingkuhan suaminya. Di luar dugaan perselingkuhan, keengganan Dhani meladeni gugatan cerai Maya ditengarai karena sampai kemarin ia belum mendapat petunjuk dari Habib Faiz, guru spiritualnya yang tinggal di Malang. Spekulasi ini tidak berlebihan, mengingat pria berusia 35 tahun itu pernah mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah kesempatan kepada wartawan belum lama ini. Tergantung kan nanti kalau biasanya para Habib itu bilang cepat
luluskan gugatan ya luluskan. Kalau tahan-tahan dulu ya tergantung nanti kiai hostnya gimana. Hal lain yang ditengarai turut mempengaruhi perubahan sikap Dhani kemarin adalah adanya tuntutan harta Gono Gini Maya dalam materi gugatan yang diajukannya. Sebuah sumber cek dan recheck menyebut Maya menuntut tidak kurang dari 10 miliar rupiah dari suaminya atas harta yang dimiliki mereka selama 11 tahun masa perkawinan. Secara kasat mata dapat dilihat harta kekayaan yang dimiliki keduanya selama ini. Selain sebuah rumah mewah bergaya Eropa di kawasan elit Pondok Indah seharga tidak kurang dari 15 miliar rupiah, terdapat pula studio megah yang terletak di kawasan yang sama. 2 buah mobil van mewah, sebuah city car, dan sebuah minibus yang semuanya buatan Jepang. Kejutan yang dilakukan Dhani mudah-mudahan merupakan keinginan yang keluar dari hati yang tulus untuk benar-benar mempertahankan biduk rumah tangganya. Bukan sekedar trik untuk kembali memojokkan posisi sang istri yang kadung sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Selain sidang gugatan perceraian Maya Estianty dan Ahmad Dhani, Selasa kemarin di Jakarta secara serentak digelar sidang perceraian 3 pasangan selebriti lainnya. Bahkan salah satunya sudah berbuah putusan pengadilan. Siapa saja pasangan selebriti yang menghadapi perceraian itu? Selain persidangan Maya Dhani, Selasa 11 Desember kemarin serentak digelar 3 sidang cerai artis lain di pengadilan agama berbeda. Halimah dengan Bambang Triatmojo, Yeni Rahman dengan Robert Wahyu di Pengadilan Jakarta Pusat, serta Yulia Rahman dengan Lufi Triadi di Pengadilan Agama Bogor. Rangkaian persidangan mereka seakan menambah kehebohan kabar perceraian artis sepanjang tahun 2007. Secara kuantitatif, jumlah kasus perceraian artis memang menyusut dibanding tahun lalu. Jika tahun 2006 tercatat 18 kasus, tahun ini setidaknya ada 11 gugatan cerai artis yang terdaftar di Pengadilan Agama se-Jabodetabek. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tercatat 7 perkara. 2 perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 1 di Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan 1 di Pengadilan Agama Bogor. Namun pemberitaan kasus mereka, khususnya di media infotainment, justru makin riuh rendah. Persidangan Selasa kemarin memang jadi puncak konflik rumah tangga Yeni dan Robert Wahyu alias Rono Nitiyudo Wahyu. Sidang lanjutan itu pun akhirnya diputus dan membuat Yeni menjadi janda untuk ketiga kalinya. Sudah berusaha semuanya, udah yang terakhir ini keputusan. Masih di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, persidangan pasangan Bambang Tri dan Halimah memasuki agenda mendengarkan juru damai dari dua belah pihak. Halimah diwakili pengacaranya Leliana Santosa, sedangkan dari pihak Bambang tidak ada satupun perwakilan yang datang. Seharusnya kita melakukan mediasi, tetapi pengacara termohon mengaku belum ditunjuk. Belum ada kuasa secara formal, sehingga ditunda sampai tanggal 8 dan hakim berharap tanggal 8 sudah ada jawaban. Sidang cerai putra mantan orang nomor 1 di Indonesia itu terbilang cukup alot. Bambang dan Halimah tetap bersikeras dengan keinginan masing-masing. Bambang ngotot ingin berpisah, sementara sang istri kukuh pada pendiriannya mempertahankan rumah tangga. Di tengah kukuhnya sikap kedua belah pihak, kasus ini juga diwarnai perebutan harta. Halimah mengajukan sita harta bersama karena menganggap suaminya boros. Bambang sering mengambur-amburkan uang untuk orang yang tidak berhak. Halimah memang tidak secara tegas menyebut nama. Namun, memori kolektif publik segera tertuju pada sosok Mayang Sari yang dianggap sebagai orang ketiga penyebab hancurnya rumah tangga pasangan yang telah dikaruniai 3 anak dan seorang cucu itu. Jika Maya Dhani, Yeni Rahman, Robert Wahyu, dan Bambang Halimah adalah pasangan yang telah menikah lebih dari 10 tahun, Yulia Rahman tercatat sebagai pasangan yang menggugat cerai di usia perkawinan yang baru 5 tahun. Ia menggugat suaminya Lufi Triadi di Pengadilan Agama Bogor. Keputusan Yulia cukup mengagetkan karena rumah tangga artis yang bermain dalam sebuah tayangan komedi di salah satu stasiun TV itu terlihat adem ayem. Kabar kisruh rumah tangga mereka memang sempat meletup tahun lalu, namun segera mereda setelah Yulia meyakinkan bahwa rumah tangganya baik-baik saja.
Hingga saat ini pun, artis berusia 30 tahun itu bahkan tak bersedia mengutarakan penyebab kandasnya perkawinan mereka yang telah dikaruniai seorang anak itu. Selain 4 selebriti tersebut, masih ada 4 pasangan lain yang tengah menjalani proses persidangan.